mati atau iya kayak mati orang Rasakan tidur mati. bagaikan mati. Maka orang yang senang tidur berarti dekat koridor dengan mati, dekat dengan mati. Mati. Nah itu Kalau sebelum tidur dan Wudu. kentut nah wudu lagi di Nah itulah beratnya kita kan di situ. Sebelum mau tidur ndak kentut-kentut. Giliran mau tidur lah wudu kentut, kebelet pipis pula. Sering seperti itu. Memang itu godaan yang berat. Termasuk subuh. Subuh itu sebelum subuh kita lah bangun ndak kebelet nak buang air besar, nak kencing, ndak kebelet. Giliran nak ikomat ini ndak selesai mules, kencing ndak selesai bolak-balik. Memang setan itu pandainya di situ agar kita ketinggalan fadilahnya banyak caranya. Waktu belum nak subuh, waktu belum nak ikomat, ndak kebelet gitu, ndak kebelet pipis, ndak kebelet buang air besar, ndak kebelet. Giliran mau ikomat, nah ndak selesai, nah mulus ndak kebelet. Giliran itu, ya ada baiklah godaannya. Nah kalau kita tidur itu bisa mungkin ya nanti ambil wudhu lah biar sampai kita bangun. Ketika kita bangun apa yang diucapkan oleh malaikat? Ampunilah dosa-dosa hamba ini. Itu luar biasa. Ampunilah dosa-dosa hamba ini. Yang tidur dalam keadaan bersuci, luar biasa. Didoakan ketika dia tidur sampai dia bangun lagi dosanya berguguran. Hanya cukup modalnya wudu ya, wudu ya, agak wudu. wudunya gampang Ustaz. Istiqomahnya yang susah. Ya. Biasa lalu lagi. Kalau biasa lalu lagi. Itulah gunanya ngaji kan saling mengingatkan. Walaupun seminggu sekali wudunya waktu malam Selasa baik. Karena pas diingatkan lagi wudu ya. Besok lupa lagi, besok capek lupa lagi. Tidak masalah daripada tidak sama sekali. Mending seminggu sekali ditemenin malaikatnya. Iya. Seminggu sekali ditemenin malaikat. Berarti 6 harinya setan terus. Musuh malaikat. Janganlah. Mudah-mudahan ya kita diberi keringanan hati lah. Mudahan nanti walaupun dingin, walaupun berat, karena nanti itu kita akan ini kalau meninggal nanti. Kenapa enggak lebih dingin itu ibarat. Kenapa enggak lebih dingin? Kenapa? Karena kalau kita wudu, kita mandi besar dalam keadaan lebih dingin dari biasanya, itu pahalanya lebih besar dari yang biasa. Nanti kita juga akan menyesali kenapa tidak lebih ngantuk saat mau berangkat ke sholat jamaah. Karena kalau lebih ngantuk lebih berat, dia pahalanya lebih berat. Nanti seperti itu. Kenapa tidak lebih panas cuacanya? Pokoknya kenapa tidak lebih, maksudnya godaannya tidak lebih, itu karena semakin berat godaannya, semakin berat tantangannya, maka pahalanya di hadapan Allah. Nah, sebenarnya kalau godaan itu berat, kita alhamdulillah loh. Sebenarnya karena nanti kita itu akan kecewa. Kenapa ya Allah dulu ini cobaannya cuma ini, jadi pahala aku cuma ini. Coba aja lebih berat. Coba aja kalau pas wudu pagi itu lebih dingin, coba aja kalau bangun tahajud itu lebih malas lagi, lebih berat lagi. Nah itu. Jadi godaan yang semakin berat, semakin dingin, semakin panas, semakin gak karuan, itu di hadapan Allah akan semakin Jadi sebenarnya berarti kalau yang ringan-ringan sudah slow biasa, berarti slow sudah biasa standar. Tapi kalau yang masih berat kok tetap bisa melaksanakan, tetap bisa istiqomah, ya itu sebenarnya yang luar biasa. Sama kan kayak Al-Quran yang kemarin baca Al-Quran, kalau yang sudah lancar, sudah benar makhorijul huruf, sudah benar tajwidnya, cuma mendapatkan 1 tok. Baca Al-Quran 10 ganjaran 1 hurufnya selesai. Tapi kalau yang terbata-bata, iya 1 hurufnya dapat, pahalanya bersungguh-sungguh karena kesusahannya juga dapat. Itu juga berlaku ketika kita ibadah, cuaca dingin, iya ganjarannya lebih besar daripada waktu cuaca enak gak ada tantangan. Kayak nanti kita akan kecewa kenapa tantangannya cuma ini,
kenapa nanti nggak lebih berat lagi, kenapa, karena kalau lebih berat lagi otomatis seharusnya ini aku wah tabungannya besar, ini banyak ini. Nah, itu makanya kalau sekarang berat, alhamdulillah aku ini cobaannya berat nih, ngantuk ini, alhamdulillah ngantuk. Nah itu alhamdulillah ini aku kedinginan ini tapi tetap wudu kan. Nah, ini yang nggak suka waktu itu siapa? Setan, Pak. Wah, kalau kamu nggak suka kan, aku seharusnya aku ngantuk, aku nggak ngantuk ya, aku menang ini. Nah, itu. Tapi kalau kita nurutin yang seneng setan, iyalah kita kalau as-salatu khairun minan naum, siapa pula lah masih pagi-pagi main lah. Tarik selimut. Ya sudah, yang seneng setan. Kita lebih senang membahagiakan setan atau membahagiakan Allah kira-kira Pak? Tapi kita itu kalau ngejawab pasti tahu jawabannya. Lebih senang membahagiakan setan atau Allah? Allah lah. Semua orang akan jawab seperti itu. Tapi ketika disuruh praktek, termasuk saya, itu apa yang jawaban di mulut itu tidak selalu mudah. Termasuk saya. Nah, saya menyampaikan mudah kayak gini, ayo Pak sholat subuh berjamaah, kalau ada adzan langsung berangkat. Saya kalau adzan subuh belum tentu. Nah itu seperti itu ringannya, tetap masih berat, masih ngantuk, masih capek, masih dingin, masih males. Tapi ketika dilawan itu puasnya luar biasa. Ketika selesai pulang dari masjid itu leganya di sini luar biasa, bener-bener entengnya di sini lega luar biasa. Apalagi kalau nanti bapak-bapak sudah terasa ada yang hilang kalau meninggalkan sesuatu yang baik, itu nikmat yang luar biasa, luar biasa. Itu yakin itu nikmat yang luar biasa yang Allah sudah berikan ke kita. Kita biasanya melakukan ini, itu hal yang baik. Kok ketika meninggalkan di sini ada yang kurang gitu loh. Kalau di sini ada yang ganjel, kalau belum melakukan itu ganjel, misalkan setiap pagi sudah istiqomah biasa sholat duha, kok satu hari karena pekerjaan, padahal karena pekerjaan, bukan karena sesuatu yang disengaja untuk meninggalkan, tapi karena pekerjaan, kok kepikiran saya belum sholat duha, belum sempat sholat duha, ya Allah kepikiran terus. Itu berarti nikmat yang luar biasa Pak, demi Allah Pak, ini luar biasa nikmatnya. Itu benar-benar nikmat ibadah. Itu berarti sudah ketemu salah satu kenikmatan beribadah, karena meninggalkan ibadah, meninggalkan yang hal baik, padahal meninggalkan bukan karena disengaja, meninggalkannya pun karena hal yang baik. Kok merasa kecewa karena meninggalkan, kok merasa ada yang hilang, kok merasa ada yang kurang, itu nikmat Pak. Dan saya yakin pernah di sini itu merasakan itu semua, walaupun cuman ada momen-momennya, tapi pernah